Tanah itu masih basah dan berwarna coklat pekat. Warnanya menempel di ujung sepatuku seperti kenangan yang enggan pergi. Gumpalan tanah terakhir baru saja dilemparkan oleh para penggali kubur, meratakan permukaan pusara yang kini menjadi rumah abadi untuk ibuku. Suara cangkul yang beradu dengan kerikil terdengar begitu nyaring di tengah keheningan yang canggung, seolah memecah selaput duka yang menyelimuti semua orang. Aku, Citra, hanya bisa berdiri mematung. Angin sore berhembus pelan, meniup helai-helai kerudung hitamku dan membawa aroma bunga Kamboja yang tajam dari pohon di sudut pemakaman. Aroma itu kini terasa berbeda, bukan lagi wangi yang menenangkan, melainkan bau perpisahan yang mencekik. Setiap orang di sekelilingku mulai beranjak, meninggalkan untaian doa dan taburan bunga mawar di atas gundukan tanah merah itu. Mereka menepuk bahuku satu persatu, mengucapkan kalimat-kalimat klise yang terdengar seperti dengungan lebah di telingaku. Turut berduka cita, yang sabar ya. Semoga almarhumah diterima di sisinya. Aku hanya mengangguk. Bibirku terasa kaku untuk membentuk kata terima kasih. Energi dalam tubuhku seolah terkuras habis, tersedot ke dalam liang lahat bersama jasad perempuan paling berharga dalam hidupku. Ibu Sari, duniaku, kini telah tiada. Di antara kerumunan yang mulai menipis, aku bisa merasakan kehadiran suamiku, Gilang, di belakangku. Tangannya mendarat di bahuku, namun tepukannya terasa aneh. Bukan usapan lembut yang menenangkan, melainkan tepukan singkat yang seolah berkata, "Ayo, sudah selesai." Aku tidak menoleh. Mataku masih terpaku pada nisan kayu sementara yang baru saja ditancapkan, dengan nama ibuku terukir di sana. Rasanya baru kemarin aku menggenggam tangannya yang keriput, mendengarkan nasihatnya yang teduh, dan merasakan hangat pelukannya. Kini yang tersisa hanyalah dinginnya tanah pemakaman dan kehampaan yang menganga di dalam dadaku. Di samping Gilang, berdiri ibu mertuaku, Yanti. Sejak tadi pagi, ia sibuk menampilkan pertunjukan kesedihan yang paling hebat. Tisu di tangannya tak pernah kering. Sesekali ia terisak dengan suara yang dibuat-buat, cukup keras untuk menarik perhatian pelayat lain. Namun matanya tidak pernah benar-benar basah. Aku melihatnya. Di tengah isakannya, matanya bergerak liar, mengamati siapa saja yang datang, melirik perhiasan yang dikenakan para tamu, seolah sedang melakukan inventarisasi sosial. Sekarang pun, saat suasana seharusnya hikmat, aku bisa mendengar bisikan samar antara dia dan putranya di belakang punggungku. Aku tidak bisa menangkap seluruh kalimatnya, hanya beberapa kata yang terbawa angin. Kata-kata seperti, luas sekali, lokasi bagus, dan sendirian. Kata-kata itu seperti jarum kecil yang menusuk kesadaranku yang sedang berkabut oleh duka. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin aku salah dengar, mungkin pikiranku sedang kacau. Tapi firasatku berkata lain. Firasat yang sama seperti yang pernah ibuku utarakan beberapa bulan sebelum ia jatuh sakit. Citra, matamu harus selalu terbuka. Jangan hanya melihat apa yang tampak di depan, tapi juga apa yang bersembunyi di baliknya. Terutama pada orang-orang yang paling dekat denganmu. Begitu katanya suatu sore saat kami menyeruput teh di teras belakang rumah. Saat itu aku tidak begitu mengerti. Aku hanya mengira itu adalah nasihat umum seorang ibu. Sekarang, makna kalimat itu mulai terasa nyata. Citra, ayo pulang. Sudah mau maghrib. Suara Gilang akhirnya memecah lamunanku. Ia menarik lenganku dengan sedikit paksaan. Aku akhirnya menoleh, menatap wajahnya. Tidak ada jejak kesedihan di sana. Hanya ada ketidaksabaran. Di sebelahnya, Ibu Yanti mengangguk setuju. Matanya yang tajam menatapku seolah aku adalah sebuah halangan. Perjalanan pulang terasa lebih menyiksa daripada prosesi pemakaman itu sendiri. Kami bertiga duduk dalam mobil dalam keheningan yang pekat. Aku duduk di kursi penumpang depan, menatap kosong ke jalanan yang ramai oleh lampu kendaraan. Gilang fokus menyetir. Sesekali jarinya mengetuk-ngetuk setir mengikuti irama musik pop yang ia putar dengan volume rendah. Musik yang ceria itu terasa seperti sebuah penghinaan. Bagaimana bisa ia mendengarkan lagu seperti ini setelah kami baru saja menguburkan ibu mertuanya? Mertua satu-satunya yang begitu baik padanya. Ibu Yanti yang duduk di belakang akhirnya memecah kesunyian.
Rumah ibumu itu benar-benar terawat ya. Halamannya juga luas. Kalau direnovasi sedikit saja, pasti harganya bisa naik berkali-kali lipat. Ucapnya dengan nada yang dibuat santai, seolah sedang membahas cuaca. Jantungku berdebar sedikit lebih kencang. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap pantulan wajahnya di kaca spion. Ia sedang tersenyum tipis. Gilang menimpali, seolah sudah mempersiapkan jawaban. Tentu saja, Bu. Lokasinya kan di Hoek, dekat jalan utama pula. Itu aset yang sangat berharga. Aset. Mereka membicarakan rumah ibuku, istana kenanganku, sebagai sebuah aset. Bukan sebagai tempat di mana aku tumbuh besar. Bukan sebagai saksi bisu tawa dan tangis keluargaku, tetapi sebagai sebidang tanah dan bangunan dengan nilai rupiah. Aku merasakan gelombang mual naik ke tenggorokanku. Aku memejamkan mata, mencoba membayangkan wajah ibuku. Wajahnya yang tersenyum, matanya yang selalu memancarkan kehangatan. Kekuatan dari bayangan itu yang membuatku bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sisa perjalanan dihabiskan dengan obrolan mereka berdua tentang potensi rumah itu. Mereka membahas rencana renovasi, kemungkinan membuka usaha di halaman depan, bahkan membicarakan berapa banyak kamar yang bisa disewakan jika dibuat menjadi rumah kos. Aku hanya diam, menjadi pendengar bisu dari kerakusan yang tak lagi mereka coba sembunyikan. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka adalah belati yang mengiris hatiku yang sudah terluka. Mereka bahkan tidak menunggu tanah di makam ibuku mengering. Mereka sudah sibuk membagi-bagi warisan yang bahkan belum tentu menjadi hak mereka. Ketika mobil akhirnya berhenti di depan gerbang kayu rumah ibuku, hatiku terasa semakin berat. Rumah ini tampak begitu sepi tanpa kehadirannya. Lampu teras yang biasanya sudah menyala terang saat senja, kini padam. Bunga bugenvil di sudut taman yang selalu dirawatnya dengan telaten, kini terlihat sedikit layu. Rasanya seperti jiwa dari rumah ini telah ikut pergi bersama pemiliknya. Gilang turun lebih dulu dan membuka gerbang. Ia melakukannya dengan gerakan yang begitu wajar, seolah ini adalah rumahnya. Ibu Yanti mengikutinya dengan langkah angkuh, matanya langsung menyapu seluruh fasad rumah, dari taman depan hingga ke atap. Benar-benar investasi yang bagus, gumamnya, lebih pada dirinya sendiri, namun cukup keras untuk kudengar. Aku melangkah keluar dari mobil dengan kaki yang terasa seperti jeli. Setiap langkah menuju pintu depan terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Ini adalah tempat perlindungan terakhirku, satu-satunya peninggalan fisik dari ibuku. Dan aku merasa, sebentar lagi tempat ini akan direbut dariku. Firasat buruk itu semakin kuat, merayap di kulitku seperti udara malam yang dingin. Aku membuka pintu, dan aroma masakan ibu yang samar-samar seolah masih tertinggal di udara, menyambutku dengan pelukan kenangan yang menyakitkan. Namun di belakangku, aku bisa merasakan dua pasang mata yang menatap rumah ini dengan tatapan yang berbeda. Tatapan seekor serigala yang telah menemukan mangsanya. Babak baru dari penderitaanku sepertinya akan segera dimulai, tepat di tempat yang seharusnya menjadi surga teraman bagiku. Aroma khas rumah ibuku langsung menyergap indera penciumanku begitu aku melangkahkan kaki melewati ambang pintu. Campuran wangi bunga sedap malam dari vas di sudut ruangan, aroma teh melati sisa seduhannya tadi pagi, dan wangi pelembut pakaian yang selalu ia gunakan. Aroma ini adalah aroma rumah, aroma keamanan, aroma cinta. Biasanya, aroma ini akan langsung menenangkanku, tapi tidak untuk hari ini. Hari ini, aroma itu terasa seperti hantu dari kebahagiaan yang telah direnggut. Dadaku terasa sesak, seolah udara di dalam rumah ini terlalu berat untuk kuhirup. Aku baru saja meletakkan tasku di atas meja kecil di dekat pintu ketika Ibu Yanti langsung beraksi. Ia tidak duduk atau sekadar menghela napas. Ia berjalan mengelilingi ruang tamu dengan langkah seorang inspektur properti. Jarinya menyentuh permukaan meja kayu jati, matanya menilai guci keramik peninggalan nenek, dan kakinya mengetuk-ketuk lantai marmer seolah memeriksa kualitasnya. Perabotannya memang model lama semua ya, komentarnya. Nadanya merendahkan. Kalau diganti dengan yang lebih modern dan minimalis, ruangan ini pasti akan terlihat jauh lebih luas dan mewah. Sofa ini misalnya, sudah kempes dan warnanya kusam. Aku hanya diam,
menatap punggungnya. Sofa yang ia sebut kusam itu adalah tempat favorit ibuku. Di sanalah ia biasa duduk merajut sambil menonton televisi. Di sana pula ia menghembuskan napas terakhirnya dalam tidur beberapa hari yang lalu. Setiap jengkal sofa itu adalah kenangan berharga bagiku, dan wanita ini dengan mudahnya menyebutnya sebagai barang usang yang harus disingkirkan. Gilang, suamiku, sama sekali tidak membela. Ia justru mengangguk setuju. Ibu benar. Nanti kita bisa cari set sofa baru di pameran furnitur. Sekalian kita cat ulang dindingnya dengan warna putih gading atau abu-abu muda, biar lebih terang. Kita. Mereka menggunakan kata kita, seolah keputusan tentang rumah ini sudah mutlak menjadi milik mereka. Aku masih berdiri di dekat pintu, merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Aku ingin sekali berteriak, mengusir mereka, mengatakan bahwa mereka tidak punya hak untuk mengatur apapun di sini. Tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Sebagian dari diriku masih berharap ini semua hanya mimpi buruk. Mungkin aku hanya terlalu sensitif karena sedang berduka. Mungkin maksud mereka baik, hanya cara penyampaiannya yang salah. Sebuah harapan naif yang akan segera dihancurkan berkeping-keping. Aku berjalan perlahan menuju kamar ibuku, ingin mencari ketenangan di sana, memeluk bantal yang masih menyimpan aroma rambutnya. Tapi langkahku terhenti oleh suara Gilang. Citra, mau kemana? Tanyanya. Nadanya bukan pertanyaan biasa, melainkan sebuah interogasi. Ke kamar ibu, jawabku lirih. Tunggu dulu, sahut Ibu Yanti cepat. Ia membalikkan badan dan menatapku dengan tatapan tajamnya. Ada yang perlu kita bicarakan. Sesuatu yang penting. Sebagai keluarga. Ia menekankan kata, keluarga, dengan cara yang membuatku merinding. Aku tahu, inilah saatnya. Momen yang sejak tadi kutakuti di dalam mobil. Aku tidak punya pilihan selain menurut. Aku duduk di salah satu kursi tunggal, sementara mereka berdua mengambil posisi di sofa besar yang baru saja mereka hina, duduk berdampingan seperti raja dan ratu yang siap memberikan titah. Suasana hening sejenak. Ibu Yanti sepertinya memberikan isyarat mata pada Gilang untuk memulai pembicaraan. Gilang berdeham, memperbaiki posisi duduknya, dan menatapku dengan ekspresi yang ia pikir terlihat berwibawa. Citra, dengar. Mulainya. Kami tahu kamu sedang berduka. Kehilangan Tante Sari adalah pukulan berat bagi kita semua. Kita semua. Kebohongan pertama. Aku tidak melihat pukulan apapun di wajah mereka kecuali pukulan keberuntungan. Ia melanjutkan, tapi hidup harus terus berjalan. Kita harus memikirkan masa depan. Terutama masa depan kita berdua. Ia mencoba meraih tanganku yang kuletakkan di pangkuan, tapi aku secara refleks sedikit menariknya. Ekspresi wajahnya sedikit mengeras karena penolakanku, namun ia tetap melanjutkan pidatonya yang sudah ia siapkan. Rumah ini, katanya sambil mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Rumah ini terlalu besar untuk kamu tinggali sendirian. Akan terasa sepi dan tidak aman. Kamu akan kesepian di sini. Ibu Yanti menimpali dengan suara yang dibuat penuh simpati. Benar, Nak. Sangat tidak baik bagi seorang wanita yang baru saja kehilangan ibunya untuk hidup menyendiri di rumah sebesar ini. Nanti kamu bisa terus-terusan sedih dan jatuh sakit. Kami khawatir padamu. Kekhawatiran palsu mereka terasa seperti racun. Mereka mencoba membungkus keserakahan mereka dengan selubung kepedulian. Mereka memposisikan diri sebagai penyelamat, sementara aku adalah korban lemah yang perlu ditolong. Lalu, apa maksud kalian? Tanyaku akhirnya. Suaraku terdengar serak. Gilang tersenyum. Senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Maksud kami baik. Untuk kebaikanmu dan kebaikan kita semua. Kami sudah memikirkannya matang-matang. Mulai besok, aku dan ibu akan pindah ke sini. Beberapa barang dari kontrakan akan kami bawa. Nanti adikku, Dita, dan suaminya juga bisa menempati kamar tamu di atas. Jadi rumah ini akan ramai kembali. Kamu tidak akan merasa kesepian lagi. Kita akan merawat rumah ini bersama-sama, sebagai satu keluarga besar. Darahku seolah berhenti mengalir. Jadi bukan hanya mereka berdua,
tapi seluruh keluarganya. Mereka akan mengubah rumah kenanganku menjadi markas besar klan mereka. Mereka akan mengisinya dengan suara mereka, tawa mereka, barang-barang mereka, dan perlahan-lahan menghapus semua jejak ibuku hingga tak bersisa. Aku menatap Gilang, mencari sisa-sisa pria yang pernah kucintai. Pria yang dulu berjanji akan menjagaku dan menghormati keluargaku. Tapi aku tidak menemukannya. Yang ada di hadapanku adalah seorang pria asing yang serakah, yang matanya berbinar bukan karena cinta, tapi karena melihat tumpukan batu bata dan sertifikat tanah. Aku tidak mau, jawabku pelan, namun dengan penekanan di setiap kata. Ini rumah ibuku. Aku ingin semuanya tetap seperti ini. Ekspresi wajah Gilang langsung berubah. Topeng kepeduliannya luntur seketika, digantikan oleh kekesalan dan arogansi. Ibu Yanti mendecakkan lidahnya dengan tidak sabar. Jangan egois, Citra, sentak Gilang. Ini bukan lagi hanya tentang kamu atau ibumu. Ini tentang kita. Tentang masa depan keluarga kita. Apa kamu tidak berpikir? Biaya sewa kontrakan kami tidak murah. Dengan tinggal di sini, kita bisa menghemat banyak uang. Uang itu bisa kita gunakan untuk modal usaha atau investasi lain. Ini adalah solusi paling logis dan menguntungkan. Menguntungkan untuk siapa? Gilang? Untuk kalian? Balasku. Keberanianku mulai muncul dari dasar jurang keputusasaan. Wajah Ibu Yanti memerah karena marah. Jaga bicaramu. Tentu saja menguntungkan untuk kita semua. Kamu ini sudah jadi istri Gilang. Seharusnya kamu mendukung suamimu. Kenapa kamu jadi pelit begini setelah ibumu meninggal? Apa ini yang diajarkannya padamu? Menjadi istri pembangkang. Menyebut nama ibuku dengan cara seperti itu adalah sebuah kesalahan fatal. Kemarahan dingin yang tajam kini mengalir di nadiku, membekukan sisa-sisa kesedihanku. Mereka sudah melewati batas. Gilang, melihat amarah di mataku, sepertinya merasa posisinya terancam. Ia memutuskan untuk mengeluarkan kartu trufnya. Ultimatum yang ia yakini akan membuatku bertekuk lutut. Ia berdiri, menatapku dari atas dengan pandangan merendahkan. Dengar, Citra, aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Keputusanku sudah bulat, katanya dengan suara final. Mulai sekarang, aku, ibu, dan seluruh keluargaku akan tinggal di sini. Ini lebih bermanfaat. Kalau kau tak setuju, ia berhenti sejenak, membiarkan ancamannya menggantung di udara. Kalau kau tak setuju, kita cerai. Kalimat itu menghantam udara di antara kami. Hening. Mereka berdua menatapku dengan ekspresi kemenangan. Mereka yakin aku akan hancur. Seorang wanita yang baru saja menjadi yatim piatu, kini diancam akan menjadi janda. Di dunia mereka, aku tidak punya pilihan lain selain tunduk. Mereka sudah merencanakan ini. Mungkin sudah sejak lama. Menunggu saat yang tepat. Saat di mana aku berada di titik terlemahku. Mereka salah besar. Hening. Kata, cerai, yang dilontarkan Gilang menggantung di udara ruang tamu yang pengap, menyerap semua suara lainnya. Detik jam dinding kuno di sudut ruangan terdengar seperti dentuman palu godam. Di sofa, Gilang berdiri dengan dagu terangkat. Dadanya membusung. Ia melipat tangan di dada. Sebuah pose kekuasaan yang ia tiru dari film-film. Di sebelahnya, Ibu Yanti menyunggingkan senyum kemenangan yang tipis dan penuh racun. Mereka telah melepaskan senjata pamungkas mereka. Mereka yakin sekali, hanya dalam hitungan detik, aku akan luruh, menangis, memohon, dan akhirnya menyerahkan segalanya demi mempertahankan status pernikahanku yang rapuh. Mereka menunggu pertunjukan kehancuranku. Aku menatap mereka berdua, bergantian. Wajah suamiku yang angkuh. Wajah ibu mertuaku yang licik. Di benakku, semua kepingan teka-teki kini menyatu dengan sempurna. Bisikan di pemakaman, obrolan tentang aset di dalam mobil, hinaan terhadap perabotan ibuku, dan sekarang, ultimatum ini. Ini semua adalah sebuah rencana yang rapi. Rencana yang mereka susun di saat ibuku sedang berjuang melawan penyakitnya. Mungkin mereka bahkan sudah merayakannya saat mendengar kabar kematian ibuku. Rasa jijik yang pekat naik dari perutku,
mengalahkan gelombang duka yang sejak pagi menenggelamkanku. Duka itu tidak hilang, ia hanya berubah wujud. Dari kesedihan yang lunak dan rapuh, menjadi bongkahan es yang keras dan tajam di dalam hatiku. Aku teringat percakapan terakhirku dengan ibu di rumah sakit, beberapa hari sebelum kesadarannya menurun. Suaranya lemah, tapi matanya masih menyimpan kilau tajam yang sama. "Citra," bisiknya sambil menggenggam tanganku. "Ibu tidak akan selamanya di sini untuk menjagamu. Setelah ibu pergi, kamu harus jadi singa betina yang melindungi wilayahmu. Jangan biarkan serigala masuk dan berpesta di rumahmu." "Kamu tahu siapa yang ibu maksud?" Aku mengangguk sambil menahan tangis saat itu, tidak ingin membuatnya khawatir. "Ibu sudah siapkan semuanya, Nak. Semuanya. Kamu hanya perlu kuat dan jangan pernah tunjukkan rasa takutmu pada mereka. Saat mereka menunjukkan taringnya, tunjukkan cakarmu yang lebih tajam." Pesan terakhir ibuku kini bergema di kepalaku, memberiku kekuatan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku menarik napas dalam-dalam, bukan karena gugup, tapi untuk mengumpulkan semua ketenangan yang kumiliki. Lalu, aku melakukan sesuatu yang sama sekali tidak mereka duga. Aku tersenyum. Bukan senyum sedih atau senyum terpaksa. Senyumku terukir perlahan di bibirku, tipis, dingin, dan tanpa kehangatan sama sekali. Mataku menatap lurus ke arah Gilang. Senyum itu tidak sampai ke mataku. Mataku tetap sedingin es. Itu adalah senyum seseorang yang baru saja membalikan papan catur dan menyadari bahwa lawannya sudah dalam posisi skakmat sejak 10 langkah yang lalu. Reaksi mereka sangat kentara. Senyum kemenangan di wajah Ibu Yanti langsung lenyap, digantikan oleh kerutan kebingungan. Pose angkuh Gilang sedikit goyah. Ia menurunkan tangannya. Mereka jelas tidak mengerti. Mereka mengharapkan air mata, bukan senyum yang membekukan darah seperti ini. "Apa yang kau tertawakan?" desis Gilang. Nadanya tidak lagi seyakin tadi. Ada sedikit getar keraguan di sana. Aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku hanya mempertahankan senyumku dan berkata dengan suara yang datar dan tenang. Suara yang bahkan membuat diriku sendiri terkejut karena begitu terkendali. "Baiklah, beri aku waktu 10 menit." Gilang dan Ibu Yanti saling berpandangan. Kebingungan mereka semakin menjadi. 10 menit? Untuk apa? Tanya Ibu Yanti dengan nada curiga. "Mau menelepon sanak saudaramu untuk mengadu? Percuma saja, tidak akan ada yang bisa menolongmu. Mau mengemasi barang-barangmu sambil menangis?" Timpal Gilang dengan nada mengejek, mencoba merebut kembali kendali situasi yang mulai terasa aneh baginya. Aku menggeleng pelan. "Bukan untuk itu," jawabku. "Hanya 10 menit. Setelah itu, semuanya akan menjadi jelas." Tanpa menunggu persetujuan mereka, aku bangkit dari kursi. Aku tidak berjalan ke kamar atau ke pintu keluar. Aku berjalan ke arah meja konsol di dekat jendela, tempat telepon rumah dan sebuah agenda kecil milik ibuku tergeletak. Dengan gerakan yang lambat dan disengaja, aku mengambil ponselku dari dalam tas. Jantung mereka mungkin berdebar kencang karena penasaran, tapi jantungku berdetak dengan ritme yang stabil. Tidak ada lagi rasa takut. Yang ada hanya kepastian. Aku membuka daftar kontak di ponselku. Jari jemariku berhenti pada sebuah nama. Pak Suryo, pengacara. Di bawah namanya, ada sebuah catatan kecil yang kutulis beberapa minggu lalu, sesuai instruksi ibuku. "Waktunya minum teh." Itu adalah kata sandi kami. Ibuku yang cerdas telah mengatur ini semua. Ia tahu sifat menantu dan besannya jauh lebih baik daripada yang kukira. Aku tidak menelepon. Aku hanya mengirim sebuah pesan singkat, mengetik 3 kata itu. "Waktunya minum teh." Lalu aku menekan tombol kirim. Setelah itu, aku meletakkan ponselku di atas meja, layar menghadap ke bawah. Aku kembali duduk di kursiku, menyandarkan punggungku dengan santai, dan melipat tanganku di pangkuan. Aku menatap jam dinding kuno itu. Jarum panjangnya menunjuk ke angka 6. 10 menit dari sekarang, ia akan berada di angka 8. 10 menit itu terasa seperti selamanya bagi Gilang dan Ibu Yanti. Bagiku, itu adalah jeda yang kunikmati. 2 menit pertama,
Mereka hanya diam, menatapku dengan curiga. Mereka mungkin berpikir aku hanya menggertak atau sedang mengalami guncangan jiwa. Menit ketiga, Ibu Yanti mulai gelisah. Ia berbisik pada Gilang, dan Gilang menggelengkan kepala, mencoba terlihat tenang. Menit kelima, Gilang mulai berjalan mondar-mandir di ruangan. Suara sol sepatunya yang mengetuk lantai marmer terdengar begitu keras. "Sebenarnya apa yang kau rencanakan, Citra?" tanyanya. Tidak bisa lagi menahan diri. Aku hanya menatapnya dan tersenyum lagi. Senyum yang sama dinginnya. Keheninganku rupanya jauh lebih menakutkan bagi mereka daripada teriakan atau makian. Menit ketujuh, Ibu Yanti mulai mengomel. Anak ini sudah tidak waras. Mungkin karena ibunya baru meninggal. Sudahlah, Gilang, tidak usah ditunggu. Anggap saja dia setuju. Ayo kita mulai pikirkan kamar mana yang akan kita tempati. Tapi Gilang tidak bergerak. Instingnya sepertinya memberitahunya ada sesuatu yang sangat salah. Ia terus menatapku, mencoba membaca pikiranku. Namun ia hanya menemukan dinding kosong. Wajahku tenang seperti permukaan danau di pagi hari. Namun di bawah permukaan itu, ada arus kuat yang siap menyeret mereka ke dasar. Tepat ketika jarum panjang jam dinding menyentuh angka 8, suara bel rumah yang nyaring memecah keheningan. Suaranya terdengar 2 kali. Gilang dan Ibu Yanti tersentak kaget. Mereka saling memandang dengan wajah tegang. Siapa yang datang bertamu di saat seperti ini? Kau mengundang seseorang? Tanya Gilang tajam. Aku tidak menjawab. Aku hanya bangkit dari kursi dengan anggun. Itu pasti untukku, kataku sambil berjalan menuju pintu depan. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Ibu, rencanamu dimulai sekarang. Aku membuka pintu. Di sana, di bawah cahaya lampu teras yang baru saja menyala otomatis, berdiri seorang pria parubaya yang berpenampilan sangat rapi dan berwibawa. Setelan jasnya berwarna abu-abu gelap, kemejanya putih bersih, dan dasinya terikat sempurna. Ia membawa sebuah koper kulit berwarna hitam. Wajahnya tenang namun sorot matanya tajam dan cerdas. Itu Pak Suryo. Di belakangnya, berdiri 2 orang pria berbadan tegap dengan seragam safari. Postur mereka sigap dan waspada. Wajah Gilang dan Ibu Yanti yang mengintip dari belakangku langsung berubah pucat pasi. Ini bukan kerabat yang datang untuk menghibur. Ini adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang serius. Sesuatu yang tidak pernah mereka perhitungkan dalam rencana serakah mereka. Senyum di wajahku kini lenyap, digantikan oleh ekspresi datar tanpa emosi. Pertunjukan telah berakhir. Saatnya untuk babak eksekusi. Pak Suryo melangkah masuk ke dalam rumah dengan aura otoritas yang begitu kuat hingga seolah memenuhi seluruh ruangan. 2 pengawal yang datang bersamanya tidak ikut masuk. Mereka mengambil posisi di teras, berdiri tegak di kedua sisi pintu seperti patung penjaga. Kehadiran mereka saja sudah merupakan sebuah pesan yang jelas. Situasi di dalam rumah ini sekarang berada di bawah kendali. Selamat malam. Sapa Pak Suryo dengan suara yang berat dan tenang. Ia mengangguk hormat padaku. Citra, saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian ibumu. Beliau adalah wanita yang sangat baik dan bijaksana. Terima kasih sudah datang, Pak. Jawabku. Suaraku terdengar mantap. Gilang, yang rasa terkejutnya sudah berubah menjadi amarah yang tertahan, melangkah maju. Maaf, ini siapa ya? Dan ada urusan apa datang malam-malam begini dengan membawa pengawal segala? Tanyanya dengan nada menantang, mencoba menunjukkan siapa pemilik rumah ini. Pak Suryo menoleh padanya. Ia menatap Gilang dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan seorang ahli yang sedang menilai barang palsu. Tatapannya dingin dan analitis. Saya Suryo Hadinoto, pengacara pribadi almarhumah Ibu Sari. Jawabnya, menekankan setiap kata. Dan saya di sini atas permintaan klien saya, untuk menjalankan amanat terakhirnya. Ibu Yanti, yang bersembunyi di belakang Gilang, mencibir. Amanat? Amanat apa? Jangan mengada-ada. Kami ini keluarganya. Pak Suryo sama sekali tidak terpengaruh oleh ucapan sinis itu. Ia seolah menganggapnya sebagai suara lalat yang mengganggu.
Ia berjalan ke arah meja besar di tengah ruang tamu, meletakkan koper kulitnya di atasnya, dan membukanya dengan bunyi klik yang tegas. Ia mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru tua. Kalau begitu, mari kita perjelas status, keluarga, di mata hukum, kata Pak Suryo. Ia menatapku. Citra, silakan duduk. Kalian berdua juga, ujarnya pada Gilang dan Ibu Yanti, lebih sebagai perintah daripada undangan. Kami pun duduk. Aku di kursi tunggal seperti sebelumnya, merasa jauh lebih tenang sekarang karena ada sekutu di sisiku. Gilang dan Ibu Yanti kembali duduk di sofa. Namun kali ini posisi mereka tidak lagi terlihat angkuh. Mereka duduk di ujung sofa, tubuh mereka condong ke depan, tegang dan penuh kewaspadaan. Pak Suryo membuka mapnya. Ibu Sari, klien saya, telah mempersiapkan segalanya dengan sangat teliti. Beliau seolah tahu bahwa hari seperti ini akan datang. Mulainya, kalimatnya langsung menusuk tepat ke sasaran. Gilang dan Ibu Yanti tampak tersinggung. Beliau meninggalkan sebuah surat wasiat yang telah disahkan di depan notaris dan memiliki kekuatan hukum yang mutlak. Ia mengeluarkan selembar dokumen dengan segel resmi di atasnya. Saya akan membacakan poin-poin terpentingnya. Pak Suryo berdeham sejenak, lalu mulai membaca dengan suara yang jelas dan lantang. Poin pertama, seluruh aset bergerak, termasuk saldo di semua rekening bank, deposito, perhiasan, dan kendaraan atas nama Sari binti Partono, diwariskan sepenuhnya kepada putri tunggalnya yang sah, yaitu Citra binti Suharjo. Ibu Yanti mendengus pelan, seolah bagian itu sudah ia duga dan tidak terlalu penting baginya. Yang ia incar adalah rumah ini. Poin kedua, lanjut Pak Suryo, suaranya menjadi lebih tegas. Seluruh aset tidak bergerak, yang dalam hal ini adalah sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang beralamat di Jalan Merpati nomor 17, diwariskan sepenuhnya kepada putri tunggalnya yang sah, yaitu Citra binti Suharjo. Wajah Ibu Yanti langsung mengeras. Gilang tampak tidak percaya. Itu tidak mungkin, seru Gilang. Sebagai suaminya, saya juga punya hak. Itu bisa menjadi harta gono gini. Pak Suryo mengangkat satu tangannya, mengisyaratkan Gilang untuk diam. Tolong jangan memotong. Saya belum selesai. Justru bagian selanjutnya ini didedikasikan khusus untuk Anda, katanya dengan nada yang mengandung ironi tajam. Ia melanjutkan membaca. Poin ketiga, berkaitan dengan poin kedua, almarhumah menambahkan sebuah klausul khusus. Klausul ini menyatakan bahwa rumah warisan tersebut bertujuan untuk menjadi tempat perlindungan dan kedamaian bagi putrinya. Apabila di kemudian hari, pernikahan putrinya yang bernama Citra berakhir karena perceraian yang dipicu oleh paksaan, ancaman, atau perlakuan tidak baik secara mental maupun fisik dari pihak suami, maka suami yang bersangkutan tidak memiliki hak untuk menuntut pembagian harta warisan tersebut sepeser pun, karena dianggap telah melanggar amanat utama dari sang pewaris. Dunia seolah runtuh di atas kepala Gilang dan Ibu Yanti. Ultimatum cerai yang baru saja Gilang lontarkan dengan angkuh kini menjadi senjata makan tuan yang berbalik menghantamnya telak. Ancaman itu kini menjadi bukti pelanggaran amanat. Pak Suryo menatap Gilang lekat-lekat. Ancaman cerai yang Anda lontarkan 10 menit yang lalu, dengan saya dan 2 orang saksi di luar sebagai pendengarnya, sudah lebih dari cukup untuk mengaktifkan klausul ini. Ini rekayasa. Ini palsu, teriak Ibu Yanti. Wajahnya merah padam. Surat wasiat ini pasti dibuat-buat. Pak Suryo tetap tenang. Ia mendorong dokumen itu ke tengah meja. Silakan periksa. Tanda tangan almarhumah, tanda tangan 2 saksi, dan cap notaris yang sah. Anda bisa membawanya ke pengadilan, dan saya jamin Anda hanya akan membuang-buang waktu dan uang. Gilang menatap surat itu dengan nanar. Ia tahu ia sudah kalah. Tapi Pak Suryo belum selesai. Itu bom pertama, kata pengacara itu dengan dingin. Sekarang, bom kedua. Ia merogoh lagi koper kulitnya dan mengeluarkan sebuah map lain. Kali ini berwarna merah. Mungkin Anda lupa, Mas Gilang. Tapi sekitar 3 tahun yang lalu, seminggu sebelum Anda menikah dengan Citra, Anda menandatangani sebuah dokumen. Pak Suryo membuka map itu dan meletakkannya di depan Gilang.
Itu adalah salinan perjanjian pranikah. Aku ingat hari itu dengan jelas. Kami sedang sibuk dengan persiapan pernikahan. Ibuku memintaku dan Gilang datang untuk menandatangani beberapa berkas. Gilang sempat tertawa. Perjanjian pranikah? Memangnya kita ini siapa, Bu? Konglomerat? Katanya sambil lalu. Ia bahkan tidak membacanya. Langsung membubuhkan tanda tangan di atas meterai dengan angkuh, menganggapnya sebagai formalitas konyol dari calon mertuanya. Dokumen ini, jelas Pak Suryo, menunjuk salah satu pasal. Menyatakan dengan sangat jelas bahwa seluruh harta bawaan, hadiah, dan warisan yang diterima oleh masing-masing pihak selama masa pernikahan, akan selamanya menjadi hak milik pribadi pihak tersebut, dan tidak dapat digabungkan sebagai harta bersama atau harta gonogini. Jika tadi mereka pucat, sekarang wajah Gilang dan Ibu Yanti sudah seperti mayat. Tidak ada lagi darah. Mereka benar-benar terpojok. Setiap jalan keluar telah ditutup rapat oleh ibuku dari alam baka. Setiap rencana licik mereka telah dipatahkan bahkan sebelum mereka sempat menjalankannya. Gilang menatapku. Matanya memancarkan campuran antara amarah, kekalahan, dan rasa tidak percaya. Ia seolah baru sadar bahwa wanita yang selama ini ia anggap lemah, penurut, dan mudah dikendalikan, ternyata telah dipersenjatai dengan benteng hukum yang tidak bisa ditembus. Dan aku hanya duduk di sana, menatapnya balik dengan tatapan yang tenang. Di dalam hatiku, aku berterima kasih pada ibuku. Ibu tidak hanya mewariskan rumah dan harta. Ia mewariskan perlindungan. Ia mewariskan kebebasan. Jadi, kata Pak Suryo, mengakhiri presentasinya sambil merapikan kembali dokumen-dokumennya. Rumah ini adalah 100% milik Citra. Anda berdua tidak memiliki hak hukum sepeser pun atasnya. Ancaman perceraian Anda justru telah memastikan bahwa Anda tidak akan pernah bisa menyentuh warisan ini. Sekarang, semuanya sudah sangat jelas, bukan? Ruang tamu itu kembali hening. Tapi keheningan kali ini terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang mencekam karena ancaman mereka, melainkan keheningan yang memekakan dari sebuah kekalahan telak dan memalukan. Mereka datang sebagai serigala yang siap menerkam. Kini mereka duduk tak berdaya, seperti tikus yang terperangkap dalam jerat baja. Keheningan yang menyusul setelah penjelasan Pak Suryo adalah keheningan yang berbeda. Bukan lagi keheningan yang tegang, melainkan keheningan yang hampa, seolah semua udara dan harapan telah tersedot keluar dari ruangan itu. Gilang terduduk lemas di sofa. Matanya yang biasanya penuh arogansi kini kosong, menatap kosong pada dokumen-dokumen di atas meja yang telah menjadi akta kematian bagi rencana serakahnya. Ibu Yanti terengah-engah, napasnya pendek-pendek, satu tangannya mencengkeram dadanya. Wajahnya yang pucat pasi kini dihiasi bintik-bintik kemerahan karena lonjakan tekanan darah. Mereka datang untuk menyerbu sebuah benteng, hanya untuk menemukan bahwa mereka sejak awal sudah berada di dalam sebuah perangkap raksasa yang dirancang dengan presisi mematikan. Gilang menggelengkan kepalanya perlahan, seperti orang yang mencoba bangun dari mimpi buruk. Tidak mungkin, bisiknya lirih, lebih pada dirinya sendiri. Aku suaminya. Aku merawat ibumu saat sakit. Aku yang bolak-balik ke rumah sakit. Aku punya hak. Argumennya terdengar lemah dan putus asa. Saat itulah aku memutuskan untuk angkat bicara. Selama ini, Pak Suryo telah menjadi perisaiku, suaranya menjadi pedangku. Sekarang, giliranku. Aku harus menunjukkan pada mereka bahwa bukan hanya dokumen hukum yang mereka hadapi, tetapi juga aku, Citra, putri dari wanita yang telah mereka pandang sebelah mata. Aku berdiri dari kursiku. Gerakanku tenang dan penuh kendali. Aku menatap lurus ke arah Gilang. Tatapan yang membuat argumennya yang terbata-bata itu mati di tenggorokannya. Merawat ibuku? Tanyaku. Suaraku terdengar dingin dan jernih, memantul di dinding ruangan yang tiba-tiba terasa begitu senyap. Apakah kau menyebut merawat saat kau mengeluh di telepon pada ibumu tentang biaya bensin untuk mengantarku ke rumah sakit? Apakah kau menyebut merawat saat kau hanya menjenguknya selama 15 menit, lebih banyak menghabiskan waktu bermain ponsel, lalu pamit pulang dengan alasan ada urusan penting padahal kau pergi untuk menonton bola bersama teman-temanmu?
Setiap pertanyaanku adalah sebuah fakta yang tak terbantahkan. Wajah Gilang memucat. Ia tidak menyangka aku tahu semua itu. Ia pikir aku terlalu sibuk dengan kesedihanku untuk memperhatikan. Aku melanjutkan. Nadaku semakin tajam. Kau pikir aku tidak tahu? Kau pikir ibuku tidak tahu? Beliau tahu setiap kali kau datang dengan senyum palsumu. Bertanya tentang kesehatannya hanya sebagai basa-basi sebelum kau mulai membicarakan kesulitan bisnismu dan meminjam uang lagi padaku. Ibuku tahu semuanya. Aku kemudian mengalihkan pandanganku pada Ibu Yanti, yang kini menatapku dengan mata melotot penuh kebencian. Dan Anda, Bu, kataku. Anda datang menjenguknya sekali. Hanya sekali selama 3 bulan ia dirawat. Anda datang membawa sebungkus biskuit murah, lalu menghabiskan 1 jam penuh untuk menceritakan betapa suksesnya bisnis Gilang dan betapa beruntungnya aku memiliki suami seperti dia. Anda tidak pernah bertanya bagaimana perasaan ibuku. Anda hanya datang untuk memastikan asetnya masih aman. Jaga mulutmu, anak tidak tahu diuntung. Desis Ibu Yanti, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Justru saya sangat tahu diuntung, balasku dengan cepat. Saya tahu hutang budi. Dan sepertinya, ada hutang lain yang perlu kita bicarakan malam ini. Aku berhenti sejenak, membiarkan kalimatku menggantung. Kalian pikir ini semua sudah selesai? Kalian pikir ini hanya tentang rumah? Pertanyaanku membuat mereka kembali tegang. Pak Suryo, yang mengerti isyaratku, membuka kembali koper kulitnya yang seolah tak ada habisnya. Kali ini, ia mengeluarkan sebuah map berwarna hijau. Suasana di ruangan itu kembali terasa berat. Gilang, kataku, memanggil namanya tanpa embel-embel. Mas, lagi. Aku ingin bertanya padamu. Butik dan kafe yang kau kelola dengan begitu bangganya itu, dari mana modal awalnya berasal? Gilang terdiam. Ia tampak seperti seekor rusa yang terperangkap sorotan lampu mobil. Ia tidak bisa menjawab. Maka, aku yang menjawabnya untuknya. Modal itu berasal dari ibuku. 500 juta rupiah. Uang hasil kerja kerasnya. Uang pensiun ayahku yang ia simpan baik-baik. Kau datang padanya 3 tahun yang lalu, dengan proposal bisnis yang indah dan janji-janji setinggi langit. Kau bilang kau akan membuatnya bangga. Kau bilang kau akan menjadi menantu yang bisa diandalkan. Ibuku, karena cintanya padaku, karena ia ingin melihat suamiku sukses, memberikannya padamu. Itu bukan hutang, sanggah Gilang dengan panik. Itu bantuan. Bantuan dari seorang mertua untuk menantunya. Itu uang keluarga. Benarkah? Tanyaku dengan senyum sinis. Aku menoleh pada Pak Suryo. Pengacaraku itu mengangguk paham. Ibu Sari adalah seorang wanita yang sangat cermat dan tidak pernah melakukan sesuatu tanpa perhitungan. Jelas Pak Suryo sambil membuka map hijau di tangannya. Uang sebesar 500 juta rupiah itu memang diberikan, tetapi bukan sebagai hadiah. Uang itu diberikan dalam bentuk pinjaman usaha, yang diikat dalam sebuah perjanjian hukum yang sangat jelas. Pak Suryo mengeluarkan dokumen dari dalam map hijau itu dan meletakkannya di atas meja. Dokumen itu tampak resmi, dengan meterai dan tanda tangan yang familiar. Tanda tangan ibuku yang anggun, dan tanda tangan Gilang yang sedikit miring dan terburu-buru. Dalam perjanjian pinjaman ini, lanjut Pak Suryo, tertera bunga pinjaman sebesar 5% per tahun. Namun, yang paling menarik adalah klausul percepatan pelunasan. Saya akan bacakan. Ia menyesuaikan kacamatanya. Pasal 7, ayat 3. Seluruh sisa pokok pinjaman beserta bunga yang terakumulasi akan dinyatakan jatuh tempo dan wajib dilunasi secara seketika dalam waktu 14 hari kerja, apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi. A. Pihak peminjam, Saudara Gilang, mengajukan gugatan cerai terhadap Saudari Citra. B. Pihak peminjam terbukti secara sah melakukan tindakan yang menyebabkan tekanan mental atau penderitaan emosional yang signifikan pada Saudari Citra. Pak Suryo meletakkan dokumen itu dan menatap Gilang dengan tatapan seorang hakim yang akan membacakan vonis. Ancaman cerai Anda tadi sudah memenuhi kondisi A. Dan perlakuan Anda serta ibu Anda malam ini, di saat putri beliau masih berduka,
Jelas sekali memenuhi kondisi, B. Perjanjian ini sekarang aktif. Kaki Gilang gemetar hebat hingga lututnya beradu. Ia menatap kertas di atas meja itu seolah itu adalah seekor ular berbisa. 500 juta, ditambah bunga selama 3 tahun. Jumlahnya sangat besar. Jumlah yang ia tahu tidak akan pernah bisa ia kumpulkan dalam waktu singkat. Seluruh bisnisnya, butiknya, kafenya, mobilnya, semua itu berputar di atas uang itu. Jika modal dasarnya ditarik, maka seluruh kerajaannya yang rapuh itu akan runtuh menjadi debu. Aku melangkah mendekati meja, berdiri tepat di hadapan Gilang yang kini terduduk tak berdaya. Aku menatap matanya yang dipenuhi teror dan keputusasaan. Atas nama almarhumah ibuku, Sari binti Partono, dan sekarang sebagai ahli waris tunggalnya yang sah, kataku dengan suara yang mantap dan tanpa getar sedikitpun. Aku menagih hutang itu. Seluruhnya. Sekarang juga. Palu vonis telah diketuk. Bukan oleh hakim di pengadilan, tapi olehku, di ruang tamu rumah ibuku. Pak Suryo kemudian menambahkan detail yang menghancurkan sisa harapan mereka. Surat tagihan resmi akan kami kirimkan besok pagi. Anda punya waktu 14 hari, Mas Gilang. Jika gagal, tim kami akan memulai proses penyitaan seluruh aset bisnis dan pribadi Anda sesuai dengan perjanjian yang telah Anda tanda tangani. Ibu Yanti akhirnya tidak tahan lagi. Matanya berputar ke belakang dan ia jatuh pingsan di atas sofa. Gilang, saking paniknya, bahkan tidak sempat menoleh pada ibunya. Ia hanya menatapku. Mulutnya terbuka tanpa suara. Ia telah kehilangan rumah, ia telah kehilangan hak warisan, dan kini ia akan kehilangan seluruh bisnis dan harga dirinya. Ia datang untuk mengambil segalanya dariku, dan sebagai gantinya, ia akan kehilangan segalanya yang ia miliki. Penderitaan abadi yang kubisikkan dalam hatiku tadi, kini mulai menampakkan wujudnya yang nyata dan mengerikan. Pingsannya Ibu Yanti adalah sebuah drama murahan yang gagal total. Tidak ada yang panik. Aku hanya menatapnya sekilas, tanpa rasa iba sedikitpun. Pak Suryo meliriknya sejenak lalu kembali fokus pada dokumen-dokumennya. Seolah pingsannya seorang wanita tua adalah gangguan minor yang tidak berarti. Gilang, yang pikirannya sedang dilanda badai kehancuran finansial, hanya menoleh kaget pada ibunya beberapa detik sebelum perhatiannya kembali tersedot pada jurang kebangkrutan yang menganga di depannya. Pingsan yang seharusnya menjadi senjata untuk menarik simpati, kini menjadi bukti betapa lemah dan menyedihkannya posisi mereka. Setelah beberapa saat tidak ada yang bereaksi, Ibu Yanti perlahan membuka matanya. Mungkin ia sadar aktingnya tidak berhasil. Saat kesadarannya pulih dan ia teringat kembali pada situasi mengerikan yang sedang mereka hadapi, wajahnya berubah. Topeng keangkuhan dan kesombongan yang selama ini ia kenakan luruh, hancur berkeping-keping. Yang tersisa adalah wajah seorang wanita tua yang putus asa dan ketakutan. Perubahan taktik mereka terjadi begitu cepat dan drastis. Ibu Yanti, yang beberapa saat lalu memakiku sebagai anak tidak tahu diuntung, kini turun dari sofa dengan lutut yang gemetar. Ia mencoba bersimpuh di kakiku. Aku secara refleks melangkah mundur, merasa jijik. Citra, nak, tolong. Rintihnya, suaranya parau dan serak. Air mata kini mengalir deras di pipinya yang keriput. Dan kali ini aku tahu air mata itu asli. Air mata yang lahir dari teror kehilangan harta benda. Jangan begini, nak. Maafkan ibu. Ibu salah bicara. Kami semua hanya bercanda. Ya, bercanda. Tidak mungkin kami serius mau mengusirmu. Nak, kami hanya ingin meramaikan rumah ini supaya kamu tidak kesepian. Logikanya begitu bengkok dan putus asa hingga terdengar menggelikan. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Bercanda? Tanyaku dengan nada rendah. Ancaman cerai itu juga bagian dari candaan. Gilang, melihat ibunya sudah memulai permohonan, segera menyusul. Ia bangkit dari duduknya dan mencoba mendekatiku dengan ekspresi memelas. Ia berusaha meraih tanganku. Sayang, tolong, sayang. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Hanya kita berdua, katanya. Matanya melirik sekilas ke arah Pak Suryo. Jangan libatkan orang luar seperti ini. Ini masalah rumah tangga kita.
Aku minta maaf. Aku hilaf. Aku terlalu banyak pikiran. Ia mencoba menarikku ke dalam narasi, masalah rumah tangga. Sebuah perangkap klasik untuk membuat korban merasa bersalah karena telah membuka aib keluarga. Ia mencoba menyentuhku, mengingatkanku bahwa aku adalah istrinya. Tapi sentuhannya terasa dingin dan asing. Aku menarik tanganku dengan kasar. Jangan sentuh aku, desisku. Dan ini bukan lagi masalah rumah tangga. Ini menjadi masalah hukum saat kau mengancam dan mencoba merampas hakku, beberapa jam setelah ibuku dimakamkan. Momen ini adalah katarsis bagiku. Semua rasa sakit, semua kekecewaan, semua perlakuan tidak adil yang selama ini kupendam demi menjaga keutuhan rumah tangga, kini meluap ke permukaan. Bukan sebagai amarah yang meledak-ledak, melainkan sebagai aliran lava dingin yang membakar semua kepura-puraan mereka. Kalian bilang kalian bercanda. Aku menatap mereka bergantian. Mata mereka kini penuh permohonan. Apakah ibu juga bercanda saat mengatakan pada bibi dan sepupuku di acara arisan bahwa aku mungkin mandul karena sudah 3 tahun menikah tapi belum juga punya anak? Wajah Ibu Yanti langsung pias. Ia tidak menyangka aku tahu gosip kejam yang ia sebarkan di belakangku. Aku beralih pada Gilang. Dan kau, Gilang, apakah kau juga bercanda saat memakai uang tabungan pribadiku tanpa izin untuk membeli jam tangan mahal agar bisa pamer pada teman-temanmu? Kau bilang itu untuk investasi penampilan. Investasi siapa? Gilang tergagap, tidak mampu menjawab. Apakah kalian bercanda setiap kali kalian membanding-bandingkan masakanku dengan masakan menantu tetangga? Apakah kalian bercanda saat kalian menyindirku karena aku tidak mau berhenti bekerja setelah menikah? Menuduhku lebih mementingkan karir daripada mengurus suami? Apakah semua hinaan kecil yang kalian lontarkan setiap hari, yang kalian bungkus seolah-olah itu adalah nasihat, itu semua juga bagian dari lelucon besar kalian? Setiap kalimatku adalah sebuah tuduhan yang didasarkan pada kenyataan pahit yang kujalani selama 3 tahun terakhir. Aku membiarkan semuanya keluar. Semua luka kecil yang selama ini kuinjak-injak agar tidak terasa, kini kuangkat satu persatu dan kutunjukkan pada mereka. Tidak, kataku akhirnya. Suaraku kembali tenang namun mematikan. Kalian tidak bercanda. Kalian hanya tidak menyangka bahwa domba yang kalian pikir akan kalian sembelih, ternyata sudah disiapkan untuk melawan. Kalian meremehkan aku, dan yang lebih parah, kalian meremehkan ibuku. Mereka terdiam 1000 bahasa. Tidak ada lagi sanggahan. Tidak ada lagi pembenaran. Hanya ada wajah-wajah pias yang dipenuhi penyesalan. Bukan penyesalan karena telah menyakitiku, melainkan penyesalan karena telah salah perhitungan dan kini harus menanggung akibatnya. Gilang mencoba sekali lagi. Kali ini ia mengalihkan permohonannya pada Pak Suryo. Pak, tolong, Pak. Saya mohon kebijaksanaannya. Kita bisa negosiasi. Mungkin bunganya bisa dihapuskan? Atau cicilannya diperpanjang? Saya berjanji akan menjadi suami yang baik untuk Citra. Pak Suryo menatap Gilang dengan pandangan dingin. Pertama, saya tidak sedang bernegosiasi. Saya hanya menyampaikan fakta hukum. Kedua, janji Anda tidak memiliki nilai apapun saat ini. Saya bekerja untuk klien saya, yaitu Citra. Dan instruksi beliau, yang juga merupakan amanat dari almarhumah, sangatlah jelas. Ia menoleh padaku, seolah meminta konfirmasi. Aku mengangguk tegas. Tidak ada negosiasi. Tidak ada kesempatan kedua. Kata-kataku adalah vonis terakhir. Harapan terakhir di mata Gilang dan Ibu Yanti padam seketika. Mereka akhirnya mengerti. Tidak ada jalan kembali. Mereka tidak sedang berhadapan dengan Citra yang penurut dan penakut lagi. Mereka berhadapan dengan ahli waris Ibu Sari, seorang wanita yang telah mewariskan tidak hanya harta, tapi juga kekuatan dan ketegasannya. Ibu Yanti mulai menangis sesenggukan. Kali ini tangisan yang pilu dan menyedihkan. Bukan lagi tangisan seorang manipulator, tapi tangisan seseorang yang benar-benar hancur. Gilang merosot kembali ke sofa, menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Punggungnya terguncang hebat. Pemandangan dua manusia yang hancur lebur di hadapanku tidak memberiku kepuasan seperti yang mungkin dibayangkan orang.
Aku hanya merasakan kehampaan yang dingin. Topeng mereka telah terlepas, dan apa yang ada di baliknya ternyata jauh lebih buruk dari yang kuduga. Bukan monster yang menakutkan, melainkan dua jiwa kerdil yang serakah dan menyedihkan. Mereka telah kalah, bukan olehku, tetapi oleh sifat buruk mereka sendiri. Tangisan Ibu Yanti dan isakan tertahan dari Gilang mengisi kekosongan di ruang tamu. Suara itu terdengar sumbang dan menyedihkan. Sebuah ratapan kekalahan yang tidak menimbulkan rasa iba sedikit pun di hatiku. Selama beberapa menit yang panjang, aku membiarkan mereka tenggelam dalam penyesalan mereka sendiri. Aku membiarkan mereka merasakan bagaimana rasanya saat dunia yang mereka bangun di atas fondasi keserakahan runtuh menimpa kepala mereka sendiri. Pak Suryo berdiri diam di sampingku, sabar dan profesional, memberiku ruang untuk menjadi penguasa penuh di momen krusial ini. Akhirnya, setelah tangisan Ibu Yanti mereda menjadi isa-isa kecil yang putus asa, aku menarik napas panjang. Waktunya untuk mengakhiri babak ini. Waktunya untuk membersihkan rumahku dari kehadiran mereka yang beracun. Sekarang, kataku, suaraku terdengar tegas dan tanpa kompromi, membelah udara yang berat. Pergi dari rumah saya. Dua pasang mata langsung menatapku. Mata Gilang yang merah dan sembab, dan mata Ibu Yanti yang dipenuhi ketidakpercayaan. Mereka mungkin berpikir setelah melihat mereka hancur dan memohon, hatiku akan luluh. Mereka pikir aku akan memberi mereka pengampunan, atau setidaknya penangguhan hukuman. Pergi? Ulang Gilang dengan suara serak. Ia menatapku seolah aku baru saja mengucapkan kalimat dalam bahasa asing. Kemana kami harus pergi, Citra? Ini sudah malam. Apa kau tega mengusir suamimu sendiri ke jalanan? Ia masih mencoba menggunakan statusnya sebagai suami, sebuah kartu yang sudah tidak lagi memiliki nilai di mataku. Ibu Yanti, dengan sisa tenaganya, ikut memohon. Jangan, nak, jangan usir kami malam-malam begini. Di luar gelap, kasihanilah kami. Citra, anggaplah kami ini orang tuamu juga. Di mana hatimu? Hatiku? Hatiku baru saja terkoyak karena kehilangan ibuku, dan beberapa jam kemudian kalian datang untuk menusuknya dengan pisau keserakahan. Di mana hati kalian saat itu? Pertanyaan itu hanya kusimpan dalam benak. Aku tidak akan membuang tenagaku untuk berdebat dengan mereka lagi. Keputusanku sudah final. Pertama, ini bukan jalanan. Kalian punya tempat tinggal. Rumah kontrakan 3 kamar yang sering kau banggakan pada teman-temanmu itu. Gilang, pulanglah ke sana, kataku dengan tenang, mematahkan argumen pertamanya. Kedua, statusmu sebagai suamiku akan segera berakhir. Aku akan mengurus surat cerai besok pagi. Jadi berhentilah menggunakan kata itu untuk memanipulasiku. Ketiga, aku menatap Ibu Yanti lekat-lekat. Orang tuaku tidak akan pernah mencoba merampas atap di atas kepala anaknya sendiri. Setiap kalimatku adalah sebuah pintu yang tertutup rapat. Tidak menyisakan celah sedikit pun bagi mereka untuk masuk. Mereka mulai sadar bahwa permohonan dan drama air mata tidak akan berhasil. Wajah Gilang mengeras. Sisa-sisa arogansinya yang terluka muncul kembali. Aku tidak mau pergi, katanya dengan nada menantang yang lemah. Ini juga rumahku sebagai suamimu. Sebelum ada surat cerai yang sah, aku masih punya hak untuk tinggal di sini. Ia mencoba berlindung di balik celah hukum yang sempit. Sebuah kesalahan fatal. Aku tidak menanggapi gertakannya. Aku hanya menoleh dan memberikan anggukan kecil pada Pak Suryo. Isyarat itu sudah cukup. Pak Suryo, yang sejak tadi menunggu instruksiku, langsung berjalan ke arah pintu utama dan membukanya. Ia memberi sinyal dengan tangannya. Seketika, dua pria berbadan tegap yang sejak tadi berjaga di teras, melangkah masuk. Kehadiran fisik mereka yang menjulang dan tanpa ekspresi langsung mengubah atmosfer ruangan. Mereka bukan lagi sekadar penjaga pasif. Kini mereka adalah eksekutor. Gilang dan Ibu Yanti terkesiap melihat dua pria itu mendekat. Wajah mereka yang tadinya masih menyimpan sedikit perlawanan, kini diliputi ketakutan murni. Salah satu petugas keamanan itu berhenti di hadapan Gilang. Ia tidak menyentuh, hanya berdiri dengan postur yang mengintimidasi. Mari, Pak. Sudah malam. Waktunya Bapak pulang.
Katanya dengan suara yang sopan namun tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Gilang menelan ludah. Ia melirik ke arahku. Mungkin berharap aku akan membatalkan perintah ini. Aku hanya menatapnya dengan dingin. Ia lalu menatap dua pria tegap di hadapannya. Ia tahu ia tidak akan bisa melawan. Perlawanan fisik hanya akan membuatnya tampak lebih menyedihkan. Dengan bahu yang merosot kalah, ia akhirnya berdiri. Petugas keamanan yang satu lagi mendekati Ibu Yanti yang masih terduduk di sofa sambil gemetaran. "Ibu, mari kami bantu," ujarnya dengan nada yang sama. Ia mengulurkan tangannya, sebuah gestur sopan yang mengandung paksaan mutlak. Ibu Yanti mulai meratap lagi. Jangan sentuh saya. Gilang, tolong Ibu, Gilang." Tapi Gilang tidak bisa menolong siapapun, bahkan dirinya sendiri. Dengan enggan, dibantu oleh petugas itu, Ibu Yanti akhirnya berdiri. Tubuhnya terasa ringkih dan rapuh, kontras dengan sikapnya yang angkuh beberapa jam yang lalu. Prosesi pengusiran itu dimulai. Sebuah perjalanan singkat dari ruang tamu menuju pintu depan yang terasa seperti sebuah arak-arakan penghinaan. Mereka berjalan pelan, dikawal di depan dan di belakang oleh para petugas. Aku mengikuti beberapa langkah di belakang, menjadi saksi bisu dari akhir drama yang mereka ciptakan sendiri. Langkah mereka melewati foto pernikahan kami yang terpajang di dinding. Di foto itu, kami tersenyum bahagia. Sebuah kebohongan yang indah. Mereka melewati lemari kaca tempat piala-piala penghargaan sekolahku yang selalu dibanggakan ibuku. Mereka melewati kursi goyang tua tempat ibuku biasa mengaji di waktu subuh. Setiap benda di rumah ini seolah menjadi penonton yang menatap mereka dengan tatapan menghakimi. Di ambang pintu, Gilang berhenti sejenak. Ia menoleh padaku untuk terakhir kalinya. Matanya menyiratkan berbagai macam emosi. Amarah, penyesalan, kebencian, dan secercah permohonan yang putus asa. "Kau akan menyesali ini, Citra," desisnya. "Aku sudah menyesal," jawabku. "Aku menyesal karena tidak menyadari siapa dirimu sebenarnya sejak dulu." Kata-kataku adalah pukulan terakhir. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Petugas keamanan dengan sopan membimbingnya keluar, menuruni beberapa anak tangga di teras. Saat mereka sampai di gerbang depan, sebuah kebetulan yang menyakitkan bagi mereka terjadi. Pak RT yang rumahnya di seberang jalan baru saja pulang dari masjid, masih mengenakan sarung dan peci. Beberapa tetangga lain juga sedang duduk-duduk santai di teras rumah mereka, menikmati angin malam. Mereka semua berhenti beraktivitas. Mata mereka tertuju pada pemandangan aneh di depan rumahku. Gilang dan ibunya, dengan wajah kacau dan mata sembab, diantar keluar oleh dua pria berseragam safari. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang bersuara. Tapi tatapan mereka, campuran antara rasa ingin tahu dan keterkejutan, adalah bentuk penghakiman publik yang paling memalukan. Harga diri keluarga Yanti yang selalu ia jaga dan pamerkan, kini hancur lebur di hadapan para tetangga. Salah satu petugas membuka gerbang, mempersilakan mereka keluar, lalu menutupnya kembali. Bunyi, klik. Dari gerendel gerbang yang dikunci terdengar begitu keras di keheningan malam. Bunyi itu adalah sebuah titik. Sebuah penutup. Aku berdiri di ambang pintu rumahku, menatap punggung mereka yang berjalan gontai menjauh di bawah cahaya lampu jalan. Mereka tidak menoleh lagi. Mereka hanya berjalan, semakin kecil, dan akhirnya menghilang di tikungan jalan. Pak Suryo mendekatiku. "Semuanya sudah beres, Citra. Mereka tidak akan mengganggumu lagi." Aku mengangguk pelan. "Terima kasih, Pak." Setelah Pak Suryo dan timnya pamit, aku menutup pintu rumahku. Aku menyandarkan punggungku di daun pintu yang kokoh itu. Aku sendirian sekarang, di dalam rumah yang besar dan sunyi. Tapi untuk pertama kalinya sejak ibuku meninggal, aku tidak merasa takut atau kesepian. Aku merasa lega. Udara di dalam rumah terasa lebih ringan, seolah beban berat yang selama ini menekan telah terangkat. Rumah ini akhirnya bersih. Rumah ini akhirnya kembali menjadi milikku seutuhnya. Hari-hari berikutnya berlalu dalam ketenangan yang aneh. Duka atas kepergian ibuku masih ada, tentu saja. Sebuah lubang menganga di hatiku yang tak akan pernah bisa tertutup sempurna.
Namun, kini aku bisa merasakannya dengan murni, tanpa dicampuri oleh kecemasan dan tekanan dari kehadiran Gilang dan Ibu Yanti. Aku mulai membersihkan rumah, bukan hanya dari debu, tapi juga dari jejak energi mereka. Aku menyingkirkan foto pernikahan kami dari dinding, menyimpannya di dalam sebuah kotak di gudang. Aku mencuci semua sprei dan sarung bantal di kamar tamu yang sempat mereka duduki. Aku ingin rumah ini kembali menjadi surga kenanganku bersama ibu, bukan lokasi sebuah pertempuran. Sementara aku menata kembali hidupku yang porak-poranda, roda hukum yang telah digelindingkan oleh Pak Suryo terus berputar dengan kecepatan penuh. Pak Suryo secara rutin memberiku kabar terbaru melalui telepon. Setiap laporannya adalah babak baru dari kejatuhan keluarga angkuh itu. Laporan pertama datang tepat 14 hari kerja setelah surat tagihan resmi dilayangkan. Sesuai dugaan, Bu Citra, saudara Gilang tidak mampu melunasi hutangnya. Kata Pak Suryo di telepon, suaranya terdengar tenang seperti biasa. Tim kami akan memulai proses eksekusi penyitaan aset besok pagi, sesuai dengan perjanjian yang berlaku. Aku hanya menjawab singkat. Laksanakan sesuai prosedur, Pak. Tidak ada rasa girang atau puas dalam diriku. Hanya perasaan bahwa keadilan memang harus ditegakkan. Kabar tentang penyitaan itu sampai padaku melalui berbagai cara. Seorang teman lamaku mengirimkan foto butik milik Gilang yang pintunya kini disegel dengan stiker merah besar dari jurusita. Foto itu dengan cepat menyebar di grup alumni kami. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang dalam perjalanan pulang dari supermarket, aku melewati kafe yang dulu sering dibanggakan Gilang. Kafe itu kini tampak gelap dan tak bernyawa. Di jendela kacanya tertempel pengumuman, tutup sementara, yang ditulis tangan dengan spidol. Namun semua orang di lingkungan itu tahu apa arti sebenarnya dari penutupan itu. Kerajaan bisnis yang dibangun Gilang di atas pondasi uang ibuku, kini telah kembali menjadi debu. Kejatuhan finansial mereka diperparah dengan kehancuran sosial. Berita tentang apa yang terjadi di malam itu menyebar lebih cepat dari api. Mungkin dari para tetangga yang menyaksikan pengusiran itu, atau mungkin dari salah satu kerabat jauh Gilang yang tidak setuju dengan tindakan mereka dan akhirnya membocorkannya. Cerita itu menjadi buah bibir, tentang seorang menantu dan besan serakah yang mencoba merebut rumah warisan tepat di hari pemakaman, namun akhirnya malah terusir dan jatuh bangkrut. Ibu Yanti, yang selama ini menjadi ratu di lingkungan sosialita dan arisannya, kini menjadi paria. Seorang tanteku bercerita bahwa di sebuah acara keluarga besar, tidak ada yang mau duduk satu meja dengannya. Ia datang dengan wajah tertunduk, mencoba tersenyum, namun diabaikan. Orang-orang berbisik di belakangnya. Adik-adik Gilang yang tadinya bersemangat ingin ikut pindah ke rumahku, kini menjaga jarak, takut ikut terseret dalam aib keluarga. Mereka yang dulu memuji-mujinya sebagai ibu yang berhasil mendidik anak menjadi pengusaha sukses, kini mencibirnya sebagai biang keladi dari kehancuran putranya sendiri. Status sosial yang ia bangun selama bertahun-tahun dengan pamer dan gosip, lenyap dalam sekejap. Puncaknya adalah saat aku menerima telepon dari Ratih, sepupu Gilang. Ia meneleponku dengan suara ragu-ragu. "Mbak Citra, aku minta maaf," katanya. "Aku mewakili sebagian keluarga. Kami semua sangat malu dan marah dengan perbuatan Gilang dan Bude Yanti. Apa yang mereka lakukan padamu itu tidak bisa dimaafkan." Dukungan tak terduga itu membuatku terharu. Aku sadar bahwa aku tidak sendirian. Tindakan mereka begitu keterlaluan hingga bahkan keluarga mereka sendiri pun tidak bisa membelanya. Mereka benar-benar terisolasi. Pak Suryo juga memberiku laporan tentang kondisi mereka di rumah kontrakan. Timnya perlu mendatangi alamat itu untuk menyerahkan beberapa dokumen hukum. Laporannya melukiskan gambaran yang suram. Rumah kontrakan kecil di gang sempit itu kini terasa seperti penjara bagi mereka. Mobil yang biasa diparkir di depannya telah ditarik oleh pihak leasing karena cicilannya menunggak. Tanpa pemasukan dari bisnis, mereka hidup dari sisa tabungan yang menipis dengan cepat. Suasana di dalam rumah itu, menurut laporan tim Pak Suryo, selalu tegang. Mereka sering mendengar suara pertengkaran hebat dari dalam. Gilang yang frustrasi dan depresi karena kehilangan segalanya, melampiaskan amarahnya pada ibunya. Ibu Yanti, yang kesehatannya semakin menurun karena stres dan malu,
Tidak mau kalah dan balas menyalahkan putranya. Ini semua karena kau terlalu serakah. Bu, selalu mendorongku untuk dapat lebih banyak. Teriak Gilang, yang didengar oleh salah satu staf Pak Suryo. Kalau saja kau tidak bodoh dan membaca semua surat perjanjian itu, nasib kita tidak akan seperti ini. Balas ibunya dengan suara melengking. Mereka terperangkap dalam lingkaran setan kemiskinan dan saling menyalahkan. Ikatan ibu dan anak yang tadinya tampak begitu solid karena didasari oleh ambisi bersama, kini retak dan hancur saat ambisi itu gagal. Inilah penderitaan abadi mereka. Bukan hanya kemiskinan materi, tetapi kemiskinan jiwa. Mereka terpenjara bersama, saling menyiksa satu sama lain setiap hari dengan kata-kata penyesalan dan tuduhan. Sementara itu, di rumahku, aku menemukan kedamaian. Aku memulai proses perceraian dengan lancar. Gilang tidak melakukan perlawanan apapun. Ia tidak punya kekuatan lagi untuk melawan. Suatu sore, saat sedang merapikan lemari ibuku, aku menemukan buku hariannya. Aku membacanya lembar demi lembar. Di sana, ibuku menuliskan semua kekhawatirannya tentang Gilang dan ibunya, tentang ketidaktulusan yang ia lihat di mata mereka. Di halaman terakhir, ia menulis, "Aku sudah siapkan semuanya untuk putriku. Bukan karena aku tidak percaya padanya, tapi justru karena aku sangat percaya pada kekuatannya. Perisai yang kusiapkan ini hanya untuk memberinya kesempatan bertarung yang adil. Aku tahu, saat waktunya tiba, singa betinaku akan tahu apa yang harus ia lakukan." Aku menutup buku harian itu sambil menangis. Tapi kali ini, air mataku bukan air mata duka, melainkan air mata haru dan terima kasih. Aku menatap keluar jendela, ke arah taman yang mulai kurawat kembali. Bunga-bunga mulai bermekaran. Badai telah berlalu. Dan di atas puing-puing pengkhianatan, aku berdiri, siap untuk membangun kembali kehidupanku, di atas fondasi cinta dan kebijaksanaan yang telah diwariskan ibuku. Setelah pintu tertutup di belakang Pak Suryo dan timnya, keheningan yang sesungguhnya turun menyelimuti rumah itu. Keheningan ini berbeda dari keheningan mencekam saat Gilang dan Ibu Yanti masih di sini, dan juga berbeda dari keheningan hampa saat aku baru pulang dari pemakaman. Ini adalah keheningan yang netral. Sebuah kanvas kosong. Rumah ini terasa seperti sebuah ruangan besar yang bergema, menunggu untuk diisi dengan suara dan kehidupan yang baru. Kemenangan terasa aneh. Tidak ada euforia atau sorak-sorai. Yang ada hanyalah kelegaan yang dalam dan melelahkan. Seolah aku baru saja menyelesaikan sebuah maraton panjang yang menguras seluruh emosi dan tenagaku. Beberapa hari pertama, aku bergerak seperti robot. Aku membersihkan setiap sudut rumah dengan energi yang nyaris obsesif. Aku menggosok lantai marmer tempat mereka berdiri, menyedot debu di sofa tempat mereka duduk, dan mengelap setiap permukaan yang mungkin telah mereka sentuh. Itu adalah sebuah ritual pembersihan, sebuah upaya untuk menghapus sisa-sisa energi negatif mereka secara fisik. Aku bahkan memanggil jasa pembersih profesional untuk mencuci semua gorden dan karpet. Aku ingin memastikan tidak ada satupun partikel dari mereka yang tertinggal di tempat perlindunganku. Namun, setelah rumah itu bersih secara fisik, aku dihadapkan pada tantangan yang lebih berat. Membersihkan puing-puing di dalam hatiku. Proses perceraian berjalan dengan sangat cepat dan mulus. Gilang, melalui pengacaranya yang ditunjuk negara, tidak mengajukan tuntutan atau perlawanan apapun. Ia tidak punya dasar, tidak punya uang, dan yang terpenting, tidak punya lagi semangat untuk bertarung. Beberapa minggu kemudian, aku duduk di hadapan Pak Suryo, menandatangani lembar-lembar dokumen terakhir yang secara resmi mengakhiri pernikahanku. Goresan pena di atas kertas itu terasa begitu final. Tidak ada kesedihan atas berakhirnya pernikahan itu. Hanya sebuah penyesalan samar atas waktu dan kepercayaan yang telah kusia-siakan untuk orang yang salah. Babak itu kini telah benar-benar kututup. Kini, aku harus berhadapan dengan duka yang sesungguhnya. Duka atas kepergian ibuku. Selama krisis dengan Gilang berlangsung, adrenalin dan insting untuk bertahan hidup seolah menekan kesedihanku. Sekarang, di dalam rumah yang aman namun sunyi, kesedihan itu kembali datang mengunjungiku di malam hari. Aku sering terbangun di tengah malam, berpikir aku mendengar suara ibuku memanggil namaku.
lalu menyadari itu hanyalah embusan angin di jendela. Untuk melawan kehampaan itu, aku memutuskan untuk mengisi rumah ini kembali dengan kenangan yang indah. Aku mulai dengan proyek terbesar, menyortir barang-barang peninggalan ibuku. Aku membuka lemarinya yang besar, dan aroma kapur barus bercampur parfum melatinya langsung menyergapku, membuat mataku panas. Aku menyentuh kebaya-kebaya sutranya yang tergantung rapi, membelai selendang batiknya yang lembut. Setiap helai kain bercerita. Di dalam laci meja riasnya, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada tumpukan foto-foto lama yang sudah menguning, surat-surat dari ayahku saat beliau masih muda, dan sebuah buku harian bersampul kulit coklat. Buku harian yang kemudian menjadi penuntunku. Membaca tulisan tangan ibuku, aku seolah bisa mendengar kembali suaranya. Aku membaca tentang kegembiraannya saat aku lahir, kekhawatirannya saat aku sakit, dan kebanggaannya saat aku lulus kuliah. Dan ya, aku juga membaca tentang keraguannya terhadap Gilang, yang ia tulis dengan sangat hati-hati, seolah takut menyakiti perasaanku bahkan di dalam halaman pribadinya. Mengetahui bahwa intuisinya sama denganku memberiku validasi dan kekuatan yang luar biasa. Proses menyortir itu memakan waktu berminggu-minggu. Ada tangis, ada tawa saat aku menemukan foto-foto lucuku waktu kecil, dan ada kedamaian saat aku merasa semakin terhubung dengan arwah ibuku. Aku tidak membuang barang-barangnya. Aku menatanya kembali. Beberapa kebaya terbaiknya aku bingkai dalam kotak kaca dan kupajang di dinding ruang keluarga, mengubahnya menjadi sebuah karya seni yang penuh kenangan. Aku menggunakan kembali cangkir teh favoritnya, piring-piring antiknya. Aku ingin semangatnya tetap hidup di setiap sudut rumah. Secara perlahan, aku mulai membuka diri pada dunia luar. Sahabat-sahabatku yang selama ini memberiku ruang, kini mulai rutin datang berkunjung. Awalnya mereka datang untuk menghibur, membawa makanan dan menemaniku mengobrol. Lama-kelamaan, kunjungan mereka mengubah suasana rumah. Suara tawa mereka mengisi ruangan yang tadinya sunyi. Kami memasak bersama di dapur ibuku, menonton film di ruang keluarga, dan terkadang hanya duduk-duduk di teras belakang sambil menikmati teh sore, persis seperti yang sering kulakukan bersama ibu. Rumah ini tidak lagi terasa kosong. Rumah ini kembali hidup. Beberapa bulan setelah semuanya selesai, aku membuat janji temu lagi dengan Pak Suryo, tapi kali ini bukan untuk membahas perceraian atau penyitaan. Aku datang dengan sebuah gagasan. Pak, kataku di kantornya yang megah, saya sudah memikirkannya matang-matang. Ibu meninggalkan warisan finansial yang lebih dari cukup untukku. Aku ingin sebagian besar dari dana itu tidak hanya diam di bank. Aku ingin membuatnya menjadi sesuatu yang akan membuat ibuku bangga. Pak Suryo mendengarkan dengan saksama. Aku ingin mendirikan sebuah yayasan atas nama beliau. Yayasan Sari Pertiwi. Lanjutku, suaraku mantap. Sebuah yayasan yang bertujuan untuk memberikan beasiswa pendidikan bagi anak-anak perempuan dari keluarga kurang mampu, dan juga memberikan pelatihan keterampilan untuk para ibu tunggal agar mereka bisa mandiri secara ekonomi. Ibuku selalu percaya pada kekuatan perempuan. Aku ingin melanjutkan keyakinannya. Wajah Pak Suryo yang biasanya selalu serius, kini dihiasi oleh seulas senyum tulus yang langka. Itu adalah ide yang sangat mulia. Citra, ibumu pasti akan sangat bangga padamu, katanya. Tentu saja saya akan bantu urus semua legalitasnya. Saat aku melangkah keluar dari kantor Pak Suryo sore itu, aku merasakan sebuah tujuan baru yang membakar semangatku. Ini bukan lagi hanya tentang bertahan hidup atau menyembuhkan luka. Ini tentang membangun sesuatu yang baru dari puing-puing. Mengubah rasa sakit dan kehilangan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Aku sadar, inilah cara terbaik untuk menghormati warisan ibuku. Bukan dengan meratapi kepergiannya, tetapi dengan melanjutkan semangat kebaikannya ke dunia. Langkahku terasa ringan. Di langit senja yang berwarna jingga, aku seolah bisa melihat ibuku tersenyum, merestui jalan baru yang akan kutempuh. 2 tahun berlalu seperti sebuah hembusan angin yang lembut. Waktu adalah penyembuh yang ajaib. Ia tidak menghapus bekas luka, tetapi ia melembutkan tepiannya yang tajam,
mengubahnya dari sumber rasa sakit menjadi pengingat akan kekuatan yang tidak pernah kita tahu kita miliki. Kehidupan telah menemukan ritmenya yang baru, sebuah melodi yang tenang dan penuh harapan. Rumah di Jalan Merpati nomor 17 tidak lagi terasa seperti sebuah benteng pertahanan atau sebuah museum kenangan. Ia telah berubah menjadi sebuah rumah yang hangat dan penuh kehidupan. Taman yang dulu sempat layu, kini rimbun dengan bunga-bungaan aneka warna, hasil dari hobiku berkebun di akhir pekan. Ruang tamu yang pernah menjadi saksi bisu sebuah konfrontasi yang dingin, kini sering diisi oleh gelak tawa teman-temanku saat kami mengadakan acara makan malam atau sekadar berkumpul. Semangat ibuku masih terasa di setiap sudut, namun kini semangat itu berbaur dengan semangatku, menciptakan sebuah harmoni antara masa lalu dan masa kini. Yayasan Sari Pertiwi tumbuh lebih cepat dari yang kubayangkan. Dimulai dari beberapa anak asuh, kini yayasan telah membantu puluhan anak perempuan melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi dan melatih ratusan ibu tunggal untuk memulai usaha kecil mereka sendiri. Mengelola yayasan menjadi panggilan hidupku. Aku menemukan kebahagiaan yang luar biasa saat melihat mata seorang gadis muda berbinar karena menerima beasiswa, atau saat melihat seorang ibu tersenyum bangga menunjukkan produk kerajinan tangan pertamanya. Di dalam kebahagiaan mereka, aku menemukan kepingan-kepingan kebahagiaanku sendiri. Aku tidak lagi hanya Citra, putri almarhumah Ibu Sari. Aku telah menjadi penerus legasinya, sebuah perpanjangan tangan dari kebaikannya. Suatu sore di hari kerja, aku sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah pertemuan dengan donatur yayasan. Mobilku berhenti di sebuah persimpangan lampu merah yang ramai. Sambil menunggu lampu hijau, aku iseng melihat ke sekeliling. Mataku kemudian menangkap sesosok figur yang familiar di antara kerumunan sepeda motor. Seorang pria kurus dengan seragam kurir sebuah perusahaan ekspedisi. Wajahnya tampak kusam dan lelah di balik helm yang sudah usang. Ia sedang kesulitan menyalakan kembali motornya yang mogok, sementara klakson dari pengendara lain bersahutan di belakangnya. Itu Gilang. Waktu telah begitu kejam padanya. Pria yang dulu begitu bangga dengan penampilannya yang necis, kini terlihat jauh lebih tua dari usianya. Punggungnya sedikit membungkuk, kulitnya menghitam terbakar matahari, dan sorot matanya yang dulu penuh arogansi kini redup oleh kelelakan hidup. Untuk sesaat, mata kami bertemu melalui kaca mobilku. Aku melihat kilat keterkejutan di matanya, diikuti oleh rasa malu yang dalam, dan sebersit kebencian yang tak akan pernah padam. Ia melihatku, duduk nyaman di dalam mobil ber-AC, mengenakan pakaian kerja yang rapi, tampak tenang dan mapan. Ia melihat semua yang pernah ia coba rebut dariku, dan semua yang kini tidak akan pernah bisa ia miliki. Tidak ada perasaan apapun di dalam diriku. Tidak ada benci, tidak ada kasihan, tidak ada kepuasan. Yang ada hanyalah sebuah pengakuan datar bahwa kami pernah berbagi sepotong masa lalu. Ia kini hanyalah orang asing, hantu dari kehidupan yang telah lama kutinggalkan. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Aku menginjak pedal gas dengan perlahan dan melaju, meninggalkannya di belakang sana bersama motornya yang mogok dan kehidupannya yang berantakan. Aku bahkan tidak menoleh lagi ke kaca spion. Tentang ibunya, aku mendengar kabar beberapa bulan yang lalu dari Ratih, sepupunya, yang sesekali masih menelepon untuk menanyakan kabarku. Ibu Yanti kini tinggal menumpang di rumah salah satu adiknya Gilang. Stres dan penyakit tua telah menggerogoti kesehatan dan kewarasannya. Ia menjadi wanita tua yang pikun dan pemarah, menghabiskan hari-harinya dengan mengomel tanpa henti, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri atas nasib buruk yang menimpanya. Ia hidup dalam penjara penyesalannya, sebuah hukuman yang jauh lebih berat daripada penjara manapun. Aku tiba di rumah saat senja mulai turun. Aku memarkir mobilku dan berjalan masuk. Rumah menyambutku dengan kehangatan dan ketenangan. Aku meletakkan tasku, menyeduh secangkir teh melati, dan berjalan ke teras belakang. Aku duduk di kursi rotan favoritku, menatap taman yang bermandikan cahaya keemasan matahari terbenam. Aku teringat kembali pada hari tergelap dalam hidupku. Hari di mana aku menguburkan ibuku dan dihadapkan pada pengkhianatan yang begitu kejam. Rasanya seperti terjadi di kehidupan orang lain. Aku telah berjalan sangat jauh dari titik itu. Aku tidak hanya selamat. Aku telah benar-benar hidup.
Aku sadar bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan melihat mereka menderita. Balas dendam terbaik adalah dengan menjadi bahagia, dengan membangun kehidupan yang indah dan bermakna di atas puing-puing yang mereka coba ciptakan. Dengan mengubah warisan ibuku menjadi sumber kebaikan. Aku telah melakukannya. Sambil menyeruput tehku yang hangat, aku tersenyum. Senyum yang tulus, damai, dan penuh rasa syukur. Aku telah menjadi singa betina seperti yang diinginkan ibuku. Aku telah melindungi wilayahku, dan yang terpenting, aku telah menemukan fajarku yang baru.